Makin memanas, fam Malaysia sebut timnas Indonesia terlalu cemen, dikit-dikit minta keluar dari AFF. Alami kerugian besar, Presiden AFF sampai katakan hal konyol usai Indonesia mau keluar dari AFF. STY odds menggema, Ketua PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan mengejutkan, netizen dibuat kecewa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Presiden AFF Hifz Hamid buka suara terkait keputusan PSSI Erick Thohir untuk keluar dari AFF. Hifz Hamid mengaku sangat sedih setelah mendapatkan kabar dari PSSI bahwa timnas Indonesia tidak akan ikut berpartisipasi dalam turnamen yang mempertemukan para pemain muda di Asia Tenggara. Seperti diketahui, Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan keputusan yang mengejutkan dunia sepak bola Asia Tenggara. Erick Thohir mengatakan Indonesia akan keluar dari keanggotaan AFF pada tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah melakukan rapat bersama pengurus PSSI. Stakeholder sepak bola Indonesia mendukung langkah Erick Thohir. Erick Thohir punya alasan membuat keputusan mengejutkan ini. Pemain timnas Indonesia sering dicurangi timnas lain dan wasit. Pertandingan Indonesia melawan tim-tim Asia Tenggara membuat kekesalan Erick Thohir. Indonesia sering dicurangi wasit. Alasan itulah Erick Thohir mengambil keputusan Indonesia keluar dari Piala AFF di tahun 2025. Sebab timnas Indonesia gagal berbicara banyak di Piala AFF 2024. Jangankan semifinal, timnas Indonesia bahkan gugur di fase grup. Kekalahan timnas Indonesia dari Filipina membuat tim asuhan Sintayong harus finish di peringkat ketiga klasemen grup B berbekal dengan 4 poin. Timnas Indonesia gagal bersaing dengan Filipina dan Thailand yang lolos ke semifinal. Pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina memicu perdebatan panas, terutama terkait kepemimpinan wasit asal Jepang Koji Takasaki. Keputusan-keputusan Takasaki di laga tersebut dinilai tidak netral dan merugikan timnas Indonesia, sehingga menimbulkan dugaan adanya kecurangan. Salah satu momen yang paling disorot adalah kartu merah yang diberikan kepada bek Indonesia, Muhammad Ferrari pada menit ke-42. Banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola, menilai insiden tersebut tidak layak dihukum dengan kartu merah. Selain itu, sejumlah keputusan lain seperti pelanggaran yang dibiarkan dan penalti yang tidak diberikan kepada Indonesia semakin memperkuat tudingan bahwa kepemimpinan Takasaki cenderung berpihak kepada Filipina. Masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia sedang dispekulasikan. Tak sedikit warganet yang menyuarakan tagar STYO di media sosial usai timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2024. Langkah Indonesia di Piala AFF 2024 dipastikan terhenti di fase grup, sebab dengan hanya finish di peringkat ketiga klasemen grup B, Pratama Arhan dan kawan-kawan gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Meskipun awalnya bukan target yang harus dimenangkan dan tampil dengan tim muda, kegagalan di Piala AFF 2024 memunculkan banyak kritik atas kinerja Sintayong. Apalagi ini adalah kegagalan ketiganya di Piala AFF. Tagar STY Out bisa disimpulkan sebagai tuntutan agar Sintayong didepak dari posisi pelatih timnas Indonesia. Namun, apakah ini akan berdampak positif atau justru akan membawa Indonesia berada pada situasi lebih sulit? Sebab pemecatan Sintayong bisa membawa Indonesia dalam situasi sulit. Jika ingin mencari pelatih yang paham sepak bola ASEAN atau Asia, ada nama Kiati Suksana Muang dan Pak Hang Seo yang tersedia. Keduanya pernah menjadi juara Piala AFF dan punya reputasi yang cukup bagus. Namun, Indonesia perlu belajar dari Arab Saudi dan Vietnam. Keputusan mengganti pelatih tidak lantas membawa hasil positif. Vietnam butuh waktu untuk nyetel dengan Kim Sam-sik. Arab Saudi tak kunjung bersinar bersama Hervé Renard sebagai pengganti Roberto Mancini. Sempat muncul laporan bahwa hubungan Sintayong dengan para pemain senior di timnas Indonesia berjarak. Namun jika melihat situasi secara umum, hubungan sang pelatih dengan para pemain cukup positif. Bukan hanya Sintayong, tim pelatih lain juga punya koneksi yang bagus dengan para pemain.
Paling baru ada Arhan Kakak yang sangat terkesan dengan didikan Yeong Ki-hun selama Piala AFF 2024 digelar. Jika pelatih baru datang, bukan tidak mungkin dia akan merombak komposisi tim kepelatihan yang sudah ada. Jadi bakal butuh waktu untuk menemukan koneksi antara pelatih. PSSI telah memberikan kontrak jangka panjang kedua bagi Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan tersebut terikat kontrak hingga Juni 2027 yang akan datang. Shin Tae-yong dapat kontrak jangka panjang karena ada turnamen penting yang diikuti timnas Indonesia pada 2027. Indonesia akan berlaga di Piala Asia dan Shin Tae-yong adalah pelatih yang membawa skuad Garuda lolos. Nah, dengan sisa kontrak yang masih panjang, PSSI bisa dalam situasi sulit jika memecat Shin Tae-yong, sebab sangat mungkin akan kompensasi dengan nilai tinggi yang harus dibayar PSSI karena mengakhiri kontrak Shin Tae-yong lebih cepat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar gembira kepada Shin Tae-yong yang sedang bersedih usai timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Kekalahan atas Filipina terasa sangat menyesakkan, bukan hanya bagi supporter tetapi juga bagi Shin Tae-yong yang sudah melewati 3 turnamen Piala AFF. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak perlu bersedih karena Erick Thohir membawa kabar gembira untuk timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tetap berlangsung di Jakarta. Kepastian ini didapat usai Erick Thohir bertemu dengan Sekjen AFC Datuk Witsor Paul John di Doha, Qatar beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan permohonan kepada FIFA agar laga melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral. Hal ini merupakan imbas dari kontroversialnya pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia di Bahrain National Stadium. Pada laga yang berakhir dengan skor 2-2 itu, kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain seolah dirampok oleh wasit Ahmed Al-Kaf. Wasit asal Oman itu membiarkan laga terus berjalan meski tambahan waktu telah selesai pada menit ke-96. Akibatnya gawang Indonesia kebobolan oleh Mohamed Marhan pada menit ke-99 sehingga kemenangan yang sudah di depan mata sudah sirna. Seusai pertandingan, Bahrain menganggap netizen dari Indonesia menyerang akun media sosial BFA hingga para pemain. Mereka khawatir keselamatan para pemainnya saat pertandingan melawan timnas Indonesia di Jakarta pada Maret 2025 mendatang. Namun fakta membuktikan saat Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi, pendukung timnas Indonesia yang datang ke SUGBK Senayan Jakarta menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Tidak ada keributan, supporter Jepang dan Arab Saudi dengan tenang dapat nonton langsung di Stadion Kebanggaan Indonesia.